dikasih Tuhan Yesus. Bersyukur kita hari ini bertemu kembali di dalam firman Tuhan. Dan topik yang saya bagikan pada hari ini adalah menjadi berharga di mata Allah. Bapak Ibu, saya melihat di dunia ini ada dua jenis manusia dalam memandang dunia. Yang pertama adalah bahwa keindahan dunia itu jauh lebih menarik daripada kekekalan. Jadi orang-orang yang lebih tertarik kepada gemerlapnya dunia ini dengan segala kemewahannya, itu mereka lebih cinta daripada mereka memandang kepada kekekalan. Terus yang kedua, bahwa ada orang-orang yang menganggap bahwa kekekalan itu jauh lebih menarik dari dunia. Nah, untuk yang kelompok yang pertama yang memandang dunia ini adalah segalanya, adalah tujuan hidup mereka. Nah, ini adalah bilangan yang mayoritas di kalangan penduduk dunia. Yang dikejar hanya kesenangan jangka pendek seperti mendapatkan jodoh, kekayaan, jabatan, penampilan, harga diri atau gengsi. Jika orang tersebut percaya pada agama, percaya pada suatu agama, dan mereka ini biasanya memandang Allahnya pun hanya dijadikan sebagai objek untuk mengejar mimpi duniawi. Jadi memanfaatkan Allahnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, seperti dikatakan di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-18-19, dan ia berkata, inilah yang akan aku lakukan, aku akan membongkar lumbung-lumbungku dan membangun yang lebih besar. Di situ aku akan menyimpan semua gandum dan barang-barangku. Lalu aku berkata kepada jiwaku, hei jiwaku, engkau mempunyai banyak barang yang tersimpan untuk bertahun-tahun, beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senang. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang dalam kelompok jenis ini biasanya ringkih, mudah pecah, mudah hancur gitu, terutama ketika ambisinya atau mimpinya atau obsesinya itu tidak tercapai. Mereka menjadi depresi, tertekan, stres, dan mereka hancur. Misalnya nih, yang mengejar kebahagiaan melalui kekasih atau pacar, lalu patah hati karena putus cinta atau diselingkuhi oleh kekasihnya, ia jadi stres, ia putus asa, dia hancur hatinya. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang patah hati ini mengakhiri hidupnya. Demikian juga orang-orang yang mengejar sukses bisnisnya atau kebahagiaannya tergantung kepada uang. Mungkin orang itu beragama tapi sebetulnya hatinya itu tertuju kepada uang karena standar kesenangannya itu kalau punya dapat uang banyak Lalu misalnya orang itu bangkrut, terlibat dengan banyak utang, terlilit utang begitu. Orang ini biasanya akan menjadi stres, tertekan. Orang-orang yang menaruh kebahagiaannya pada hal-hal duniawi atau yang fana, itu mudah kecewa, mudah sakit hati, mudah tergoncang jiwanya sampai menjadi ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Ketika harapannya itu tidak tercapai. Juga orang-orang ini mudah konflik dengan orang lain atau dengan pasangannya sendiri. Karena nilai kehidupannya itu berdasarkan apa yang memuaskan mata dan keangkuhan hidupnya. Orang-orang dalam kelompok jenis ini biasanya mudah bersih tegang untuk hal-hal sepele. Seperti soal gengsi, mereka bisa berantem, harga diri, kehormatan, mereka bisa saling membunuh. Saudara, politikus-politikus melancarkan peperangan lebih banyak karena hal-hal sepele. Misalnya rebutan sumber daya alam, rebutan kekuasaan, dan sebagainya. Mereka bisa berkelahi satu dengan yang lainnya, berkelahi sesama saudara untuk memperebutkan harta warisan, atau saling menggigit rekan bisnis mereka, bisa saling menipu, saling menghancurkan, demi bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Melarikan uang orang lain, melarikan modal orang lain gitu. Mereka tidak berpikir bahwa orang yang ditipu itu akan menderita. Mereka biasanya memiliki kesetiaan yang rendah dan mudah saling mengkhianati. Mereka tidak punya kesetiaan sejati, yang ada hanyalah kepentingan. Mereka dapat menjadi orang yang sangat pelit dan tidak peduli kepada kesusahan orang lain jika mereka sudah makmur sekalipun. Tetapi jika mereka miskin, mereka dapat menjadi seperti lintah yang mengisap orang yang dapat dimanfaatkan oleh mereka. Jika mereka itu menjadi Kristen, mereka memakai Tuhan untuk dimanfaatkan
buat kesuksesan mereka. Jika mereka adalah orang Kristen dari kelompok ini, lalu mengikuti pengajaran yang menonjolkan kemakmuran, kuasa supranatural, dan tanda-tanda yang ajaib. Nah, saudara, pengajaran seperti itu lebih menarik daripada pengajaran tentang penderitaan dan penyangkalan diri. Maka biasanya seperti yang dijanjikan di dalam pengajaran itu oleh pengkhotbah-khotbah yang mengikuti aliran ini, ya mereka pandangannya atau pikirannya itu hanya tertuju kepada kesuksesan dan kepada materi dunia. Salah satu buktinya adalah ketika mereka berharap bila menyumbangkan kebutuhan gereja, ya menyumbang keperluan-keperluan gereja, maka mereka berharap akan mendapat ganti 100 kali lipat, 60 kali lipat, ya kan? Nah, yang kedua adalah kelompok orang yang memandang kekekalan sebagai yang utama. Itu bisa terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah yang menjadi radikal jahat, menganggap diri paling benar, lalu melakukan kekerasan, pembunuhan, dan terorisme kepada pengikut agama yang lainnya. Nah, saudara, Alkitab berkata bahwa kelompok ini merasa telah berjasa kepada Allahnya atau Tuhannya dengan melakukan kekerasan kepada kelompok orang lain. Ya, di dalam Yohanes pasal 16, saya bacakan ayat 2 dan 3 dari terjemahan AYT. Mereka akan mengusirmu dari sinagog, bahkan waktunya akan tiba bahwa setiap orang yang membunuhmu akan berpikir bahwa mereka sedang berbakti kepada Allah. Dan hal-hal itu akan mereka lakukan karena mereka tidak mengenal Bapa ataupun Aku. Jelas sekali, kelompok-kelompok ini orang yang radikal agama, entah itu bentuknya sebetulnya Kristen, ya, tetapi mereka tidak mengenal Bapa. Sejarah gereja, sejarah kekristenan di Eropa itu diwarnai dengan pertumpahan darah yang mengerikan karena dilandasi kepada fanatisme agama yang tidak melihat belas kasihan lagi kepada orang yang lain aliran. Terus yang kedua, kelompok yang mengkaitkan dengan dunia mistis walaupun mengandung ajaran-ajaran yang tampaknya bermoral dan penuh kebajikan. Mereka itu tidak berlandaskan Injil yang benar dan cenderungnya mendewakan pengalaman-pengalaman supranatural daripada mereka berpikir logis, ya mereka tidak mau menggunakan nalar atau akal sehatnya. Mereka cenderung menerima hal-hal yang supranatural sebagai kebenaran, misal mendapat penglihatan, mendengar sesuatu. Nah, lantas mereka jadikan patokan atau dogma. Kolose pasal 2 ayat yang ke-18 terjemahan AYT, jangan biarkan orang yang senang dengan kerendahan hati yang palsu dan penyembahan kepada malaikat-malaikat menghakimi kamu. Mereka adalah orang-orang yang suka dengan penglihatan hal-hal detail sehingga membuat pikiran mereka sombong karena gagasan-gagasan duniawi. Kalau terjemahan baru bunyinya, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat serta berkanjang kepada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ya, ada orang-orang yang suka seperti ini, hal-hal yang mistis, yang ajaib, yang supranatural. Nah, yang ketiga, kelompok yang menganggap pengasingan diri, memiskinkan diri, tidak menikah sebagai satu-satunya cara mematikan keinginan dosa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, hidup monastik ini itu terutama mempengaruhi abad ke-5 sampai abad yang ke-15 seperti hidup berselibat, ya, dan jam hidupnya itu diisi hanya dengan aktivitas agama yang rutin dan ketat, misalnya jam tertentu yaitu doa, baca Alkitab, menyanyi, dan seterusnya. Ya. Nah, kelompok yang keempat ini, kelompok yang minoritas, yang mengerti kebenaran dan hidupnya diserahkan kepada Tuhan dengan benar. Segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang ini hanya untuk kepentingan Tuhan. Bahkan menikah, punya anak, bekerja, punya bisnis, sekolah, kuliah, itu mereka sadari untuk kepentingan Tuhan. Orang yang terakhir ini mengerti bahwa hidup bersama Tuhan itu jauh lebih berharga dan Tuhan menghargai setiap orang yang punya hati menurut kepada firman Tuhan. Coba baca di Matius pasal 10 ayat 31. Terjemahan AYT berbunyi begini. Karena itu jangan takut, kamu lebih bernilai daripada banyak burung pipit. Kalau terjemahan baru, sebab itu jangan kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
Inilah yang mestinya saudara pahami dalam hidup ini, menjadi orang-orang yang bernilai atau berharga di mata Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat berharga di mata Allah? Sebab 1 Petrus 1 ayat 17, terjemahan ayatnya berkata, dan jika kamu memanggilnya sebagai Bapa, yaitu Dia yang menghakimi setiap orang sesuai perbuatan mereka tanpa membeda-bedakan, hiduplah dalam rasa takut selama kamu tinggal sebagai orang asing. Kalau terjemahan baru, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, saya garis bawahi, tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini ayat ini penting ya. Tuhan tidak membeda-bedakan, Tuhan tidak memandang muka. Siapapun engkau, entahkah engkau sudah dibaptis dengan nama baptis, sudah punya jam terbang pelayanan, jika hidupmu tidak pas dengan Tuhan, bahkan mendukakan Roh Kudus, maka Tuhan bisa men-scrap atau mengabaikan saudara dari kekekalan bersama dengan Beliau. Allah yang benar itu tidak bisa nepotisme, ya, tidak bisa disokok dengan penampilan kita. Keselamatan yang dianugerahkan pada seorang Kristen, lebih tepatnya ditawarkan oleh Allah, itu bisa hilang jika tidak dijaga dengan benar. Ya, Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 6. Jawab Yesus kepadanya, sebenar-benarnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 5. Jawab Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Perhatikan baik-baik. Di ayat yang ketiga, orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat melihat kerajaan Allah. Sedangkan ayat yang kelima, orang yang tidak dilahirkan kembali, ya, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setiap orang Kristen akan dihakimi menurut standar kekudusannya Allah. Maka saudara baca di 1 Petrus 1 ayat 15-16, sebab aku kudus, kamu harus kudus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tidak ada ruang toleransi bagi orang yang mau ditebus oleh Tuhan. Tuhan menuntut apa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Kita diberi anugerah menjadi orang yang pertama, diberi kesempatan pertama untuk menjadi anak-anak Allah. Maka tuntutannya Tuhan itu pasti tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita ini dibenarkan bukan menurut aturan dogma gereja atau moral umum. Kalau kita bisa dibenarkan menurut dogma gereja atau moral umum, maka Matius pasal yang kelima ayat 20 itu tidak ada. Jika hidup keagamaanmu atau di kayu sinemu itu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk dalam kerajaan surga, ya kan? Orang yang dipimpin roh itu akan menyadari posisi dirinya itu ada di mana. Seberapa besar ia telah memuaskan hati Allah. Saudara, orang-orang ini hati nuraninya akan peka terhadap apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang tidak berkenan. Ya, mereka akan peka bahwa mereka ini hidupnya gersang atau hidupnya ini subur dan menghasilkan buah kehidupan, buah kebenaran. Saudara, caranya adalah sampai kita memiliki kehidupan Kristus yang hanya diarahkan untuk memuaskan hati Bapa. Nah, ini tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat ke-20. Di dalam rumah yang megah bukan saja terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Sebagian digunakan untuk tujuan yang terhormat, tetapi sebagian untuk tujuan yang hina. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang berhati mulia itu diibaratkan hatinya atau jiwanya itu terbuat dari emas, perak, dan permata, barang-barang yang berharga, barang-barang yang bernilai tinggi. Nah, ini ibarat bagi orang yang tidak lagi terikat dengan kesenangan dunia, karena kesenangan dunia itu sebetulnya sampah, tidak ada artinya bagi kerajaan Allah. Ya, saudara menjadi orang yang cantik, saudara yang punya kehidupan yang glamor, punya barang-barang mewah, saudara punya uang banyak, itu sebetulnya tidak ada nilainya, tidak ada artinya jika itu hanya dipuaskan untuk kepentingan diri, untuk memuaskan diri, ya. Nah, saudara, orang-orang yang berhati mulia ini
tandanya adalah memiliki kemampuan bersyukur dengan apapun yang terjadi. Ini perjuangan, ini nggak gampang, tapi saya dorong kepada saudara, apapun yang terjadi, saudara jangan kecil hati, jangan ngomel, jangan mengeluh, bersyukurlah selalu. Dan orang-orang yang berhati mulia ini pasti dipenuhi dengan hati yang penuh dengan penguasaan diri. Di dalam dirinya tidak ada emosi yang merusak lagi, tidak ada lagi hidup yang berpusatkan buat dirinya sendiri, tetapi hidupnya ini hanya untuk kepentingan Bapa Surgawi. Maka di dalam Roma 12 ayat 1-2 jelas sekali firman Tuhan katakan, karena itu oleh kemurahan Allah aku mendorong kamu saudara-saudara supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini perjuangan buat kita, mengubah hidup kita ini sebagai ibadah. Ya, 1 kali 24 jam, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, itu adalah harusnya menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menunjukkan kepada dunia kita itu tidak sama dengan cara dunia hidup. Ya, kita bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, bisa menjadi berkat ketika kita tidak sama dengan dunia. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang yang berpikiran normal, bagi seorang yang sudah dewasa rohani di dalam Tuhan, maka ada sebuah pertanyaan yang paling penting dalam hidup ini, yaitu bagaimana caranya sampai kita memiliki kehidupan Kristus yang hanya diarahkan untuk memuaskan hati Bapa. Saya selalu teringat kepada 2 Timotius pasal 2 ayat ke-20 ketika saya merenungkan pertanyaan ini, karena ini menjadi pertanyaan saya hampir setiap malam. Bapa, apa yang harus kulakukan untuk menyenangkanmu ya Bapa? Ya, saya bacakan 2 Timotius 2 ayat ke-20. Di dalam rumah yang megah bukan saja terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah liat. Sebagian digunakan untuk tujuan yang terhormat, tetapi sebagian untuk tujuan yang hina. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Korintus pasal 3, maka di situ ada satu lagi barang yang mulia, barang yang bernilai tinggi, yaitu permata atau batu berlian. Jadi ada 3 jenis barang yang dianggap bernilai tinggi pada masa itu, yaitu emas, perak, dan permata. Nah, di sini kita bisa melihat apa yang ada di dalam pikiran Tuhan, bahwa orang yang berhati mulia itu diibaratkan terbuat dari emas, perak, dan permata. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak lagi terikat dengan kesenangan pada dunia. Mereka berhasil membebaskan dirinya dari pesona dunia yang mereka tidak merasa perlu lagi terpesona dengan keindahan-keindahan yang ditawarkan oleh dunia. Tandanya adalah kemampuan bersyukur dengan apapun yang terjadi dan penuh penguasaan diri. Tak ada emosi yang merusak lagi, tak ada lagi hidup yang berpusatkan buat diri sendiri, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang pada taraf seperti ini, menikah atau tidak menikah itu tidak penting. Punya anak atau tidak punya anak itu tidak terlalu memaksakan diri. Kaya atau miskin itu biasa-biasa aja, semuanya bisa bersyukur. Ya, kalau diberi banyak ya bersyukur, karena mempunyai pengertian bahwa pemberian yang berkelimpahan dari Tuhan itu adalah tanggung jawab yang harus digunakan dengan tepat. Ya, bukan hanya sekedar buat senang-senang diri sendiri, memperkaya diri sendiri, ya kan? Kalau nggak mempunyai kesempatan untuk menjadi berhasil dan kaya dan makmur, ya sudah, mengucap syukur. Berarti jatahnya hanya sedikit saja. Ya, tanggung jawabnya melayani Tuhan sedikit saja. Ya, lakukan itu. Misalnya di gereja hanya jadi tukang sapu, nggak apa-apa. Dengan tulus menyapu. Hanya tukang kebun, nyiramin kebun, ya nggak apa-apa. Melayani Tuhan dengan tulus. Ya. Nah, saya akan bacakan di dalam Roma pasal 12. Ayat 1 dan 2. Karena itu, oleh kemurahan Allah, aku mendorong kamu, saudara-saudara, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, persembahkan tubuhmu itu saya garis bawahi dalam hidup saya sebagai persembahan yang hidup.
Tidak ada persembahan yang lebih bernilai di mata Tuhan, di hati Tuhan, kecuali kalau seseorang itu mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan semata-mata. Maka Paulus mengerti benar di Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Hidup yang kujalani ini bukanlah hidupku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebagai seorang yang dipercaya oleh Tuhan menjadi gembala itu nggak ringan, itu berat, ya, dan tidak mudah. Menggembalakan banyak orang itu tidak mudah, dengan berbagai macam selera, dengan berbagai macam pikiran, dengan berbagai macam latar belakang, itu tidak mudah. Dan yang pertama-tama saya harus menjadi teladan, menjadi terang dan menjadi garam. Itu firman Tuhan. Ya, bagaimana saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, yang membawa orang-orang datang kepada Tuhan, yang membawa orang-orang diselamatkan oleh Tuhan. Kalau saya sendiri bobrok moralnya, kalau saya sendiri pikirannya keliru, salah memahami firman Tuhan, kan berabe. Maka saya harus memberikan teladan yang baik. Nah, salah satunya adalah bagaimana mengelola keuangan ini. Saya belajar, saya tidak menggenggam apa yang saya dapat dari Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pemimpin pabrik, ya, seorang direktur suatu pabrik yang memberikan bonus beberapa puluh juta karena keberhasilan saya menyelesaikan salah satu proyeknya, yaitu ekspansi pabriknya. Saya berhasil menyelesaikannya untuknya. Nah, sebagai ucapan terima kasihnya pada saya, ya, dia memberikan bonus berapa puluh juta tadi. Nah, saudara, gereja kami pada waktu itu belum punya pagar yang tertutup, ya. Dan di daerah kami itu berada di lokasi yang rawan kejahatan, banyak pencurian motor, banyak pembegalan, ya, pokoknya untung-untungan lah kalau tidak dibegal di jalan, atau kalau motornya nggak diambil orang. Ya, karena dulu ada satu pekerja yang motornya baru berapa menit diparkir depan rumah saya, langsung raib, ya, hilang gitu. Padahal dia baru masuk ke rumah saya itu berapa menit, nggak sampai 5 menit lah gitu. Nah, beberapa waktu yang lalu selagi kami ibadah itu ada orang yang nyelonong masuk ke parkiran motor. Untung ada jemaat yang melihatnya, lalu dia keluar dari gereja dan nyamperin orang tersebut. Lalu orang itu meloyor pergi. Nah, di situ kan saya berpikir, ya, apa yang harus saya lakukan untuk mengamankan motor-motor jemaat ini saat ibadah? Jangan sampai mereka gelisah, motorku masih ada apa enggak ya? Begitu. Kami tidak punya jemaat yang kaya, yang bisa memberikan persembahan puluhan juta. Ya, tidak mungkin saya menghimbau, mengumpulkan dana kepada mereka yang untuk makan dan menyekolahkan anak-anaknya saja mereka pas-pasan. Ya, saya belajar untuk bisa mencari dana itu sendiri. Dan ketika saya mendapatkan bonus tadi, saya langsung berpikir ini dari Tuhan, saya cuma sebagai alat saja. Jadi ketika saya menerima pemberian uang tersebut, saya langsung berpikir bagaimana bisa membangun pagar itu. Jadi saya pesan pagar itu secepatnya, dan uang yang sekian puluh juta itu habis, tidak ada satu sisa pun, ya, tepat sesuai dengan kebutuhan untuk membangun pagar. Saya tidak pernah menyesali tidak dapat sisa sedikit pun. Bagi saya, asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Yang penting cuma Tuhan bisa bertumbuh, diajari kebenaran, dan mereka diubahkan dan berkenan kepada Tuhan, memuaskan Bapa. Mungkin ada yang berkata, ya karena Pak Adi kan punya pemasukan yang lebih dari cukup sehingga nggak pusing dengan pengeluaran yang banyak tersebut gitu. Atau ada orang yang berpikir, saya ini mungkin mau pamer, bisa mengeluarkan duit. Saudara, orang-orang seperti ini yang berpikir seperti itu, ya, itu sebetulnya mereka picik dan berpikir dengan pikiran yang negatif. Saya nggak punya minat sedikit pun untuk pamer. Ya, untuk apa? Apa yang mau saya pamerkan, ya kan? Saya selalu ingin berbagi sejak saya muda loh. Ya, ketika saya umur 20-an, pada waktu itu saya sangat miskin. Ya, saya nggak punya apa-apa. Ya, waktu itu saya baru keluar dari rumah karena ya saya harus diusir karena ikut Tuhan, ya, oleh keluarga saya nggak punya apa-apa. Dan saya menghidupi hidup saya itu salah satunya dengan ngelesin, ya, les privat anak-anak sekolah SD, ya. Dan pada waktu itu ada seorang ibu dari salah satu murid saya, dan itu menjadi ibu rohani saya yang menginjili saya pada waktu itu, ya. Beliau bercerita bahwa ada kakak kelas dari sekolah Alkitab kami, ya, waktu itu saya juga sedang sekolah Alkitab, ya, yang menjadi misionari di Kalimantan dan diutus oleh satu yayasan penginjilan. Namanya yayasan, ya, uangnya nggak terlalu banyak tentunya, ya, mengirimkan dengan biaya yang pas-pasan. Nah, begitu saya mendengarkan cerita ibu tersebut, spontan saya berkata,
"Tante, semua uang gaji saya yang saya terima setiap bulan itu nggak usah diberikan kepada saya." Seingat saya itu pada waktu itu gaji saya 40.000 sebulan ya dari hasil ngeles satu anak itu ya. Nah, saya bilang langsung aja dikirim ke bapak itu di Kalimantan. Jadi setiap bulan ibu itu mengirim wesel ke sana karena waktu itu kan belum ada ATM, belum ada online gitu ya. Nah, saudara, sejak muda, walaupun pengertian kebenaran akan firman Tuhan itu belum selengkap sekarang ini, saya telah belajar bahwa kepentingan kerajaan Allah harus nomor satu. Tentu bukan ngawur, ya bukan berarti saya jor-joran mengeluarkan uang. Saya tetap harus menabung untuk saya makan, minum, ya untuk tempat tinggal, dan biaya perjalanan misi saya, dan keperluan primer keluarga saya. Karena saya nggak punya pendukung apapun, ya saya nggak peduli saya ada orang yang mendukung apa tidak, yang penting saya mengerjakan kehendak Bapa, saya mengerjakan tugas Tuhan dengan sebaik-baiknya. Saudara, uang yang saya dapatkan itu saya mengerti bahwa itu sebetulnya adalah uangnya Tuhan, dipinjamkan kepada saya dan saya harus kelola dengan penuh tanggung jawab. Ya, makanya saya juga hati-hati ya. Kalaupun ada orang yang nilet bawa kabur uang saya gitu, saya nggak perlu sakit hati. Karena apa ya? Itu uang Tuhan. Dia berurusan sama Tuhan ya, biar dia berperkara sama Tuhan ya. Tetapi bagi saya sejak muda itu tidak menggenggam erat-erat milik saya. Dan ini yang saya teladankan kepada jemaat Tuhan yang dipercayakan kepada saya supaya memberikan hidup sepenuhnya, itu ibadah yang sejati. Ya, termasuk apa yang ada di dalam kantong kita itu, ya itu adalah ibadah kita ya. Maka saya nggak mau mengajarkan jemaat itu berprinsip dagang sama Tuhan. Kau memberi sekian dapat 60 kali lipat, 100 kali lipat. Itu kan prinsip dagang. Memberi ya memberi, mempersembahkan ya mempersembahkan. Maka saya dorong jemaat itu jangan menjadi pemalas. Selagi kita masih kuat, selagi kita masih bisa bekerja, jaga kesehatan dengan baik, ya makan makanan yang baik, yang tidak membuat kolesterol atau diabetes atau penyakit lainnya, dan kita bisa bekerja, maka bekerjalah dengan rajin. Jangan sekedar mengharapkan belas kasihan atau pertolongan atau pemberian dari orang lain. Bila kita masih bisa bekerja, jangan mengandalkan orang lain. Ya, saya belajar seperti itu. Saya nggak mengandalkan jemaat untuk menghidupi saya dan keluarga saya. Ya, kalau saya masih bisa bekerja, saya bekerja. Jadi persembahan itu bukan untuk kantong saya, tapi untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Ya, ada atau tidak ada orang yang mendukung hidup kita atau pelayanan kita, saya punya prinsip melayani Tuhan harus terus maju, harus terus jalan, tanpa boleh ada halangan. Terus, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Maka sejak muda saya tidak pernah terpaku kepada prinsip perpuluhan atau sepuluhan persen, seperti yang diajarkan banyak gereja. Ketika kita bisa memberi, kenapa kita tidak harus memberi lebih dari 10%? Ya, karena semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan kok. Bukan, oh ini yang 10% milik Tuhan. Enggak, kalau bagi saya enggak, semuanya itu milik Tuhan. Ketika saya masih muda dan masih sangat miskin pada waktu itu, saya belajar memberi dari kekurangan saya. Ya, saya masih ingat ayat tentang janda miskin yang memberikan 2 keping uang kecil gitu. Maka walau saya bukan penganut teologi kemakmuran, saya tahu Yesaya 43 ayat 1 sampai 4 ya. Ketika berjalan di api, kamu tidak akan terbakar hangus. Ketika engkau berjalan di atas air, kau tidak akan dihanyutkan. Itu saya pegang. Bukan karena saya mengharapkan saya mendapat keuntungan dari Tuhan, bukan. Tapi saya percaya Tuhan itu memelihara saya. Nah, terutama di ayat 4a ya, yang bunyinya begini. Karena kamu berharga dalam pandanganku, dalam pandangan Tuhan, dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Saudara, kalau saya membayangkan kasih Tuhan, dan saya melihat diri saya, seringkali saya ini hidup tidak tertib, seringkali saya mendukakan Tuhan. Aduh, saya ini sedih banget ya. Saya nggak mau membuat Tuhan itu berduka. Saya seringkali merasa getun dalam hati saya pada malam-malam hari ya. Kalau saya menyadari, oh betapa konyolnya hari ini saya membuat kesalahan ini, kesalahan itu, walaupun hanya di dalam pikiran atau perasaan, saya minta ampun sama Tuhan. Nah, jika Tuhan sudah begitu menghargai saya, maka mengapa saya tidak mau membalasnya dengan pengabdian sepenuhnya? Nah, saudara, ini yang saya dorong kepada saudara. Jika engkau ingin dipandang Allah sebagai emas, perak, dan permata,
Mengabdilah sepenuh hatimu kepada Allah. Saya lanjutkan. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, beribadah kepada Allah bukan menjalankan sebuah liturgi yang dijalankan pada masa ibadah tertentu selama 2 jam atau 3 jam. Ya, liturgi penting, tetapi itu bukan semata-mata ibadah yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tetapi mempersembahkan tubuh 1 kali 24 jam sehari yang digunakan dengan sebaik-baiknya untuk menyenangkan Tuhan. Dan Paulus mengatakan, apapun yang kumakan, apa yang kuminum, dan apapun yang kulakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, itu adalah ibadah. Bayangkan, engkau sekolah, ya engkau kuliah, itu adalah ibadah. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan benar, ya. Engkau bekerja di kantor, engkau bekerja di toko, engkau bekerja di sebuah perusahaan atau kepada negara, gunakan tanggung jawabmu dengan sepenuhnya, dengan rasa takut akan Tuhan. Itu adalah ibadahmu. Ketika engkau berkeluarga, engkau setia kepada istri, kepada suami, engkau mengasihi anak-anak, bersabar kepada anak-anak, itu adalah ibadahmu. Mengajari anak-anak hidup takut akan Tuhan, itu adalah ibadahmu. Ayat yang kedua, janganlah menjadi sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, ini penting sekali, membedakan apa yang menjadi kehendak Allah. Yang bukan kehendak Allah, kita mesti peka, itu tidak boleh kita sentuh sedikit pun. Ya, melirik pun juga nggak boleh. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya selalu menggunakan ilustrasi ini sebagai tingkatan-tingkatan yang harus kita capai. Pertama, kita mengerti apa yang baik. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau seorang Kristen aja tidak tahu mana yang baik menurut standar moral umum, ya, menurut etika umum di dalam masyarakat, bagaimana dia bisa menjadi berkat? Misalnya dia ngomongnya kasar, ngomongnya kotor, emosinya mudah meledak-meledak, itu berarti orang itu tidak mengerti apa yang baik. Dia mencuri, suka menipu, ya berbohong, utang nggak bayar. Nah, saudara, orang-orang ini nggak orang yang baik, ya. Walaupun dia punya jabatan sebagai pejabat sekalipun, tapi koruptor, ya, mata duitan, mata keranjang. Nah, itu bukan yang baik. Terus level yang berikutnya adalah berkenan kepada Allah. Apapun yang dilakukan itu dipikirkan, apakah yang kulakukan ini berkenan apa enggak. Ketika engkau menemukan sebuah dompet jatuh atau HP jatuh di tengah jalan, engkau akan berpikir, bagaimana saya bisa mengembalikan milik orang ini kepada yang empunya, bukan untuk terus kemudian diambil, dikuasai sendiri. Ya, itu bukan hakku. Nah, orang-orang ini berpikir apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, sempurna itu berarti hanya Allah saja dan kerajaan saja yang kupikirkan. Ya. Nah, jika Anda bersedia diubah dalam bahasa Yunaninya, pada Roma 12 ayat kedua tadi, perubahan itu berasal dari kata metamorphoste. Ya, artinya sebuah perubahan bentuk yang dramatis seperti proses metamorfosis pada kecebong yang menjadi katak atau pada ulat yang menjadi kupu-kupu. Nah, ini perubahan bentuk yang dramatis, ya. Kecebong yang hidup di air pakai insang untuk bernafas, menjadi katak yang hidup di darat, pakai paru-paru untuk bernafas. Gitu. Lalu apa kaitannya dengan perubahan dalam diri kita? Perubahan yang dalam diri kita, manusia itu bukan kita berubah menjadi sesuatu yang lain kayak transformer begitu, ya, bukan. Tetapi perubahan tersebut adalah perubahan di dalam jiwa kita. Jadi yang dimaksud pada Roma pasal 12 ayat yang kedua itu harus dimulai pada jiwa kita, pada pikiran kita, pada kehendak kita, pada perasaan kita, pada pola berpikir kita. Jika metamorfosis pada kodok, ya, dialami oleh kodok, maka bentuk kodok tadi tidak menyisakan bentuk lamanya dari kecebong tadi, ya kan? Tidak ada ekornya lagi, insangnya sudah hilang gitu. Nah, jika seorang manusia yang mengalami metamorfosis drastis, ya, dalam jiwanya, tandanya ia tidak lagi memiliki kebiasaan, tidak lagi memiliki selera atau sifat atau karakter, dan tidak lagi memiliki cara berpikir yang lama yang sebetulnya itu sudah dicemari oleh dunia. Maka
tadi di ayat 2 awal dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Karena apa? Dunia itu adalah identitas dari sifat iblis. Ya, sebuah sifat pemberontakan kepada Allah yang berpusatkan untuk dirinya sendiri tanpa peduli apa yang diinginkan Allah. Ya, ketika pikiran Anda menjadi sehat seperti yang dikehendaki Allah, Anda akan makin bisa mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam hidup Anda. Anda akan makin peka terhadap tujuan Allah dalam hidup Anda. Jadi, untuk apa saya diciptakan? Untuk apa saya menjadi manusia? Untuk apa saya menjadi ini dan itu? Saudara akan bisa peka sekali. Ya, oh ini tujuan Tuhan dalam hidup saya. Apa yang diingini oleh Bapa dalam panggilan Kristen kita? Ya, contoh, banyak orang tuh sebetulnya walaupun dia pengkhotbah, walaupun dia pengajar, ya, tapi sebetulnya tidak mengerti tujuan dan panggilan Tuhan, ya. Banyak pengajar pada zaman kita ini mengajarkan bahwa menjadi Kristen berarti memiliki hak untuk menjadi makmur, memiliki kuasa untuk menciptakan mujizat. Ya, itu memang ada dasar, ada alasan di dalam Alkitab, ya, ada ayat-ayat yang arahnya sepertinya ke arah sana. Sehingga rata-rata kesaksian yang disuguhkan oleh banyak orang Kristen dewasa ini adalah bagaimana kesuksesan diraih, ya, kesembuhan didapat secara ajaib, dan doa-doa dikabulkan. Nah, saudara, saya hanya bisa mengatakan bahwa kalau kita hanya puas seperti itu disebut sebagai Kristen bayi rohani. Saya bacakan di 1 Korintus pasal 3 ayat 1-3. Namun saudara-saudara, aku tidak dapat berbicara kepadamu seperti kepada manusia yang rohani, melainkan seperti kepada manusia duniawi, yaitu seperti kepada bayi-bayi dalam Kristus. Aku memberi kamu minum susu bukan makanan, karena kamu belum mampu, bahkan sekarang kamu juga belum mampu, karena kamu masih duniawi. Sebab jika ada iri hati dan perselisihan di antara kamu, bukankah kamu masih duniawi dan hidup secara manusia? Maksudnya masih memiliki karakter atau naluri dosa. Ya. Sangat jarang seorang Kristen itu bersaksi bagaimana ia bisa mengalahkan atau mengatasi rasa dendam, rasa kebencian, lalu diubah menjadi pengampunan dan belas kasihan. Jarang saya mendengarkan kesaksian seperti itu. Atau seorang yang bersaksi karena ia dapat mengalahkan nafsu keserakahannya, kecongkaannya, jiwa yang congkak, yang sombong, atau sifat bejat lainnya. Saya jarang melihat kesaksian seperti itu. Orang yang memiliki kesempatan untuk berselingkuh, berzina, ya tapi dia tidak lakukan. Walaupun pasangan yang diajak untuk berzina itu sudah siap di depannya, terus dia bisa lari meninggalkan, seperti Yusuf, ya, yang lari dari istri Potifar. Sangat jarang saya temui yang seperti itu, ya. Padahal itu yang dimaksud di dalam ayat Roma 8 ayat yang ke 37, ya. Akan tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada para pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Kita sering mengkebiri ayat ini dengan mengatakan bahwa lebih dari pemenang itu berarti sangat kaya, ya, mengalami mujizat demi mujizat, tanda-tanda ajaib, atau kuasa-kuasa untuk menengking kesulitan hidup, menengking masalah-masalah hidup, menengking kekurangan-kekurangan, kemiskinan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus itu jauh meleset daripada maksud dari ayat itu. Kalau kita lihat di ayat-ayat yang sebelumnya, maka itu tidak ada hubungannya dengan kemakmuran, kesuksesan, dan keberhasilan, ataupun bahkan tanda-tanda ajaibnya, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sekarang ini banyak pengkhotbah yang terobsesi dengan kuasa, dengan otoritas ilahi, dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib, dan mereka menelurkan teologi kemakmuran, mereka menelurkan teologi Allah-Allah kecil atau little God. Nah, mereka mengajarkan, mereka menanamkan pengajaran kepada umat Kristen, ya, bahwa orang Kristen ini memiliki kuasa, diciptakan untuk mengendalikan segala sesuatu, karena dia mencuplik ke Kejadian pasal 1 ayat 26-27, ya, dengan cara yang sempit. Lalu kita mengaturnya di dunia ini untuk kepentingan orang-orang Kristen. Saudara, orang-orang ini mengabaikan satu fakta bahwa dunia ini sudah rusak.
Dunia ini sudah kacau dikendalikan oleh iblis dan jiwa kita juga sudah kacau. Ya, orang-orang yang memiliki kuasa belum tentu bisa tulus murni kepada Tuhan. Rata-rata orang yang sudah mengalami mujizat, mengalami tanda-tanda ajaib dan terbiasa dengan kuasa, ya bisa tengking setan sana sini ya, atau bisa mendapatkan kemakmuran yang luar biasa, biasanya itu menjadi sombong dan tidak mau diatur, tidak mau ditegur dan menjadi keras ya. Maka jemaat yang dilahirkan ini itu saya bilang ya, kekristenan yang demikian itu yang mengajarkan kemakmuran itu nggak beda dengan orang-orang dunia yang mengejar kekayaan semata-mata dalam hidupnya dan tidak ada tujuan lain selain makin memperkaya diri terus menerus. Coba kita lihat orang-orang yang kaya, yang super kaya, yang konglomerat begitu, terus berpikir bagaimana menambah kekayaan sampai yang nomor satu terkaya di dunia ya. Jadi apa bedanya dengan orang yang pergi ke dukun cari pesugihan dengan bantuan setan ya? Kalau hidupnya itu hanya sekedar cari uang, cari kekayaan, cari kemakmuran, cari kesembuhan. Nah, hanya bedanya yang didatangi bukan dukun tetapi yang gelarnya sekarang itu pendeta atau penginjil. Ya, jadi hanya beda tempat aja. Ya, kalau dulu di gunung-gunung, di gua-gua bertapa, terus tanya sama juru kuncinya, sekarang tanyanya kepada pendeta. Gitu. Jika umat Kristen terus dimotivasi oleh si pengkhotbah yang demikian, mengajarkan tentang kuasa yang supranatural untuk menaklukkan dunia, untuk merebut buat kesenangan dirinya sendiri, belum tentu loh untuk kepentingan Allah, belum tentu untuk kesenangan Bapa Surgawi itu, biasanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka apa bedanya dengan orang yang belajar ilmu kebal, orang yang belajar ilmu kesaktian ya, dari ilmu-ilmu bela diri ya, dengan tenaga dalam bisa pukul orang dari jauh. Saudara, saya pernah melayani orang yang mempunyai kekuatan tenaga dalam yang bisa memukul orang dari jarak 10 meteran. Ya, jika ada musuh mendekat, dia bisa pukul dari jarak jauh. Ya, saya melayani pelepasan sampai beberapa waktu. Ya, terus ilmu perdukunan untuk kesembuhan, bahkan untuk nyatet orang. Jadi apa bedanya orang-orang yang mencari kuasa supranatural itu dengan orang-orang jenis ini? Ya, biasanya ada pride, ada kesombongan ya, supaya dapat mengalahkan yang lainnya, termasuk mengalahkan situasi yang sulit, kemiskinan, kesulitan ya, kegagalan, kebangkrutan, sakit penyakit, dengan cara yang supranatural, dengan cara yang cepat, instan ya, kayak mie instan gitu. Dahulu saya terus terang agak tersesat juga, terbawa pada ajaran demikian. Karena saya berpikir di Alkitab juga ada kesaksian-kesaksian tentang pengusiran setan, tentang kesembuhan ajaib, tentang karunia-karunia roh ya. Ada ayat yang berkata mintalah maka akan diberi. Nah, saya melihatnya dari sudut sempit ya, yang saya pandang dengan picik, wah ini sesuatu yang bisa menguntungkan buat kita, buat status kita di dunia ini, supaya kita nggak diinjek-injek orang. Saya mengabaikan firman Tuhan yang mengatakan di Matius pasal 16, barang siapa tidak menyangkal diri dan memikul salib, dia tidak layak bagiku. Saya mengabaikan firman Tuhan di dalam Lukas yang mengatakan jika seorang tidak melepaskan dari segala sesuatunya, ia tidak bisa menjadi muridku. Saya abaikan itu. Ya, saya abaikan Matius pasal 5 ayat 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak masuk di dalam kerajaan surga. Saya abaikan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23, bukan orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa dan bla bla bla, sampai Tuhan akan mengatakan aku tidak mengenal kamu. Saya abaikan. Nah, 30 tahun saya melayani Tuhan, melayani berbagai jenis orang, berbagai suku, berbagai latar belakang, berbagai macam pendidikan dan keluarga ya. Nah, ini cerita sedihnya. Mereka tetap bayi-bayi rohani, tetap menjadi pemberontak-pemberontaknya Allah, seperti Lucifer di Yesaya 14 dan Yehezkiel 28. Umat yang demikian tidak pernah beranjak selain sebagai peminta-minta berkat, pengemis-pengemis berkat saya bilang ya, dan kuasa, tanpa mau mengerti apa yang diingini oleh Bapa.
Ini sedih sekali. Banyak orang Kristen itu tidak peduli apa yang diingini oleh Bapa, tidak peduli apa yang diteladankan oleh Tuhan. Karena mereka merasa dirinya kuat, karena mereka merasa dirinya punya kuasa, bisa mengendalikan segala sesuatu, bahkan bisa mengendalikan Tuhan. Ya, mereka tidak tahan uji dan mudah pecah. Ringkih seperti gelas kristal yang sudah retak dan gampang pecah. Ini menyedihkan, ya. Pengajaran ini menyedihkan karena ini seperti jamur yang melanda seluruh adonan, ya. Belajar dari semuanya itu, belajar dari orang-orang yang saya gembalakan, yang saya ajari selama era 90-an, ya. Ternyata mereka dibantai oleh iblis dalam kesesatan dunia, mereka tidak tahan uji. Dan tidak banyak orang yang mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah selain hanya hidup agamawi, ya, hanya aktif di gereja tapi tidak tajam lagi pengertian mereka kepada kehendak Allah. Pokoknya ya rutinitas, kewajiban semata-mata. Dan sebagian ada yang tetap mengumbar hawa nafsu dunia dan kembali kepada muntahan lama seperti yang dikatakan di 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-22. Seperti anjing kembali kepada muntahannya dan seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Demikianlah orang-orang yang memberontak kepada Allah, hidup kembali kepada kubangan dosa. Maka melihat semuanya itu saya berputar haluan. Saya tidak mau memberi mimpi yang muluk-muluk, yang hanya memuaskan pikiran duniawi yang najis. Sekarang saya menegaskan kepada jemaat-jemaat kami, engkau harus mengalami perubahan, harus mengalami transformasi. Dan engkau harus mau dikuliti habis-habis oleh Roh Kudus, oleh firman Tuhan, supaya menanggalkan semua topeng-topeng kemunafikan kita. Dan saya pun harus mulai dulu dengan menanggalkan topeng-topeng saya dulu dong, begitu. Saya pun memaksa diri saya dahulu agar terus berubah. Mulai dari cara berpikir saya rubah. Pemahaman saya pada firman Tuhan yang dulu sangat picik, saya harus merubahnya supaya saya mengerti jigsaw puzzle-nya Tuhan, ya. Kayak permainan jigsaw puzzle itu saya harus mengerti gambaran besarnya Allah itu maunya kayak apa sih gitu ya. Saya harus mengubah kebiasaan atau selera saya yang tidak ada berhubungan dengan Allah, saya singkirkan. Dulu saya itu penonton televisi atau video yang cukup fanatik, bisa menghabiskan berjam-jam. Sekarang saya tidak punya kesempatan untuk nonton televisi, walaupun hanya beberapa menit saja. Karena waktu saya sudah saya alokasikan hanya untuk kepentingan Tuhan. Saya mengajari diri saya tidak terpengaruh dengan gemerlapnya kekayaan dunia. Ya, saya mengunci mata saya supaya saya tidak hanya sekedar dipuaskan kepada barang-barang mewah. Bukan karena sekarang saya sudah memiliki rumah atau mobil sendiri, bukan. Tetapi bagi saya yang penting adalah kegunaannya sudah bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan apa belum, itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mendorong Bapak Ibu itu belajar dari orang-orang pada gereja mula-mula yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya belajar meneladani Rasul Paulus. Di 1 Timotius pasal ke-6, saya bacakan dari ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dari sejak muda, ya, ketika saya menerima Tuhan Yesus, dan saya mulai bisa berkarya, bekerja, menghasilkan uang. Apapun dan berapapun besar yang saya terima, fasilitas-fasilitas hidup yang kayak apapun yang saya terima, saya melihat itu dari Tuhan, saya merasa cukup. Saya nggak pernah mau untuk melebih-lebihkan, menuntut hal-hal yang lebih lagi, enggak. Pokoknya yang saya terima itu saya anggap cukup untuk kebutuhan saya, keluarga saya, dan pelayanan. Ya, dan itu memberikan keuntungan besar dalam diri saya ngalamin damai sejahtera. Saya nggak terlalu ngoyo, ya. Saya nggak mau ngoyo untuk menjadi pebisnis, untuk makin kaya. Waktu saya pakai sepenuhnya untuk Tuhan. Melalui saya bekerja, melalui berkeluarga, itu adalah pelayanan saya. Ya, ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saya senang dengan lagu yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua, ya. Pada akhirnya, ya, tinggal semuanya. Karena dulu datang juga nggak bawa apa-apa, waktu mau pulang nggak bawa apa-apa juga. Jadi di situ saya belajar, saya tidak boleh menjadi pelit
tidak boleh menggenggam ini harta atau kekayaan, kemakmuran untuk diri sendiri. Saya tidak boleh menjadi serakah, ya, karena semuanya itu akan saya tinggal. Terus ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang yang mempunyai hati mulia seperti emas, perak, dan permata itu akan merasa cukup dalam segala hal. Ya, kalau diizinkan berhasil makmur, ya itu berarti dia diberi tanggung jawab besar oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, menolong orang lain, bukan untuk sekedar happy, jalan sana jalan sini, senang sana senang sini, enggak, tapi harus jadi berkat buat orang lain. Nah, lebih dari pemenang dalam bahasa asli bentuknya adalah kata kerja, yaitu hupernikao. Kira-kira itu mempunyai arti sebagai berikut ya. Orang-orang yang meraih kemenangan lebih dari kemenangan yang telak atau menang total. Yakni dilihat dari ayat sebelumnya ya. Maka ini berbicara tentang orang-orang yang berhasil mengabaikan dagingnya, mengabaikan rasa ketakutannya ketika Nero memburu-buru mereka untuk dibunuh. Mereka tetap setia kepada kebenaran, mereka tetap setia kepada Sang Kairos, Sang Tuan, yaitu Raja yang kekal yang telah menebus hidup mereka. Mereka nggak takut seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud sebagai lebih dari para pemenang, ya, lebih daripada pemenang. Bukan terus kemudian dari miskin kemudian terus menjadi kaya raya, ya, itu jauh dari konteks yang dimaksudkan Paulus kepada jemaat Roma. Sehingga para pemenang ini mengerti benar maksud Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada rencana Allah yang besar. Dan seringkali rencana Allah yang besar itu mendapat hambatan-hambatan karena ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita, yaitu naluri dosa. Sehingga ketika kita diberi kehendak bebas, kita menggunakan naluri dosa itu untuk hidup semaunya sendiri. Dan ini yang mau digogrokkan, mau dirontokkan oleh Tuhan melalui kejadian-kejadian yang kita alami setiap hari. Nah, orang yang tidak peka atau orang yang tuli rohaninya atau yang buta rohaninya itu tidak melihat rencana Allah di dalam setiap kejadiannya. Maka biasanya mereka ngomel, ngedumel, mengeluh, ya, berontak gitu. Orang-orang yang mampu melihat segala sesuatunya, ya, itu indah dari Tuhan, ya, termasuk sepertinya adalah kemalangan, kemiskinan, kekurangan, bahkan kematian, kecelakaan, cacat sekalipun sebagai sesuatu yang positif dari Allah. Merekalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Anda itu tidak diharapkan meleset dari target yang ditentukan Allah. Tadi dikatakan di Roma 8 ayat 28, dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu pasti dan Tuhan tidak mau kita ini meleset. Saudara harus menjadi sempurna demi nasib Anda, keluarga Anda, dan keturunan Anda selanjutnya. Nah, kemelesetan dari target Allah itu adalah hamartia dalam bahasa aslinya. Itu identik dengan tidak lahir baru, tidak dilahirkan kembali di dalam roh, ya. Akibatnya di dalam Yohanes pasal 33 kita membaca orang-orang yang tidak dilahirkan kembali itu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Artinya tidak dapat melihat apa yang menjadi kehendak Allah, tidak dapat melihat isi hatinya Bapa, kesukaannya Bapa, kesukaannya Tuhan itu tidak bisa lihat, ya. Makanya teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu adalah teladan yang terbaik, ya, teladan yang paling benar untuk kita bisa melihat kehendak Bapa. Kalau enggak kita ngawur. Walaupun Kristen sekalipun kita enggak akan beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bahkan bisa menjadi teroris, ya. Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, kalau orang itu tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini adalah final decision, jadi decision atau keputusan terakhirnya Allah, yaitu apa? Orang-orang yang tidak dilahirkan kembali tidak dapat diselamatkan masuk ke surga, even atau sekalipun dia seorang Kristen, seorang pelayan sekalipun. Nah, supaya tidak dapat meleset lagi seperti yang diharapkan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-20 dan 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-12 menjadi emas, perak, dan permata yang berharga, pribadi Anda mau tidak mau harus terbentuk menjadi tidak mudah goyah, tidak mudah goncang, ya, seperti emas, perak, dan permata itu tidak bisa berkarat, tidak mudah hancur, tidak mudah teroksidasi, artinya tidak mudah tercemar. Bahan-bahan yang mulia ini tidak mudah
dijatuhkan dengan panas sekalipun, dengan kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, ya. Bahan-bahan yang mulia ini itu tidak mudah berkarat, tidak mudah dihancurkan, dan itu nilainya tinggi, ya. Barang-barang itu nilainya tinggi, ya. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan kita, orang-orang yang mencapai taraf ini itu tidak bisa lagi masuk kepada kehidupan yang lama. Nah, ini yang disebut sebagai point of no return dalam sisi positif. Artinya orang tersebut tidak bisa kembali ke kebiasaan lama, kebiasaan dosa. Ada point of no return pada sisi negatif, yaitu orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Itu yang disebut sebagai yang di dalam 2 Korintus pasal yang ke-3 ayat 14 sampai pasal 4 ayat 4. Orang-orang yang dibutakan oleh ilah zaman ini karena hatinya sudah begitu terpikat kepada dunia. Saya ketemu dengan banyak orang seperti itu, saudara. Ya, kasihan sebetulnya mereka, tapi apa boleh buat, mereka mengambil keputusan untuk mengikuti jalan yang sesat, ya. Mereka mengikuti keinginan hatinya yang menuju kepada jurang maut. Ya, saya nggak bisa mengubahnya. Nah, ini point of no return yang sisi negatif, mengerikan untuk nasib mereka nantinya. Nah, saudara, jangan mau. Jadi semasa ada kesempatan untuk berubah, berubahlah, ya. Rubahlah cita rasamu, ya. Berikan dirimu itu dididik oleh Tuhan sampai manusia lamamu itu lapis demi lapis boleh dikupas, ya, terus dibuang, sehingga topeng-topeng yang kita pakai selama ini kita bisa lepaskan, dan kita menjadi bait Allah yang sempurna, bait Allah yang menjadi tempat Roh Kudus bertahta. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita sampai pada posisi atau taraf seperti itu, sungguh kita menjadi kesukaan Allah. Itu yang harusnya dirindukan oleh kita. Bukan harta kekayaan, bukan dapat jodoh, bukan dapat anak, bukan dapat jabatan, bukan dapat kemewahan apapun di dunia ini, tetapi perkenanan kepada Allah. Saudara, itu yang kita harus kejar, itu yang harus kita ingini, ya. Tuhan Yesus memberkati saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini.